Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada pagi ini kita melanjutkan pembacaan kitab kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan membaca kitab Mukhtasarul I'tiqad lil Imam Al-Baihaqi. Dan sekarang masih seputar membicarakan sifat kalam Allah atau Al-Quran. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Pengarang Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada beliau, berkata, dan semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dengan ilmu-ilmu yang beliau tuangkan di dalam kitabnya. Qala Imam Al-Baihaqi berkata, wa qauluhu ta'ala, adapun firman Allah ta'ala, ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Ma ya'tihim, tidak datang kepada mereka orang-orang musyrik, tidak datang kepada mereka orang-orang musyrik, min dzikrin, apa zikir, apa suatu zikir, apa suatu peringatan atau zikir, apa suatu peringatan, min rabbihim, dari Tuhan mereka, muhdatsin, yang baru, illastama'uhu, kecuali mereka mendengarkan zikir itu, wahum yal'abun, sedangkan mereka sedang bermain-main. Nah, ayat ini dijadikan dalil oleh golongan Mu'tazilah bahwa Al-Quran itu makhluk baru. Mengapa? Karena di sini ada kalimat zikrin muhdatsin, zikir yang baru. Nah, Imam Al-Baihaqi berkata, yahtamilu ayyakuna ma'nahu zikron ghairul Qur'an. Bisa jadi makna zikir dalam ayat tadi, ma ya'tihim min zikrim min rabbihim muhdatsin, maknanya adalah zikir selain Al-Quran, peringatan selain Al-Quran. Apa peringatan selain Al-Quran? Wa huwa kalamur Rasul alaihi salam, yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa wa'dhuhu iyyahum, dan nasihat beliau kepada orang-orang musyrik. Mengapa? Biqaulihi, berdasarkan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan sampaikan peringatan pada mereka, fa inna dzikra, karena sesungguhnya peringatan itu, tanfa'ul mu'minin, akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi itu tidak bisa ayat surah Al-Anbiya ayat 2 yang dijadikan dalil oleh golongan Mu'tazilah bahwa Al-Quran itu makhluk, itu tidak pas. Karena bisa jadi yang dimaksud zikir itu adalah peringatan selain Al-Quran. Wali annahu lam yakul, dan karena juga Allah tidak berfirman, la ya'tihim dzikrun illa kana muhdatsan, tidak datang kepada mereka suatu zikir kecuali zikir itu baru. Tidak berkata begitu Allah. Wa innama qala, dan hanyalah Allah berfirman, ma ya'tihim min dzikrim min rabbihim muhdatsin illa istama'u wa hum yal'abun. Tidak datang kepada mereka orang-orang musyrik suatu zikir dari Tuhan mereka yang baru, zikir yang baru, kecuali mereka mendengar zikir itu sedangkan mereka sambil bermain-main. Fadalla ala anna dzikron ghairu muhdatsin. Maka ayat ini menunjukkan bahwa zikir yang berupa Al-Quran itu bukan perkara baru. Summa innahu innama arada dzikral Qur'ani lahum
wa tilawatahu alaihim wa ilmahum bihi wa kullu dzalika muhdatsun. Kemudian sesungguhnya Allah hanyalah bermaksud pada menyebutkan Al-Qur'an kepada ayat ini, bermaksud Rasulullah SAW menyebutkan Al-Qur'an kepada orang-orang musyrik, membacakan Al-Qur'an pada orang-orang musyrik, dan pengetahuan mereka terhadap Al-Qur'an itu sebenarnya yang baru. Ketika Rasulullah menyampaikan pada mereka, penyampaiannya itu yang baru, pembacaannya itu yang baru, bukan hakikat zikir sebagai kalam Allah yang baru. Wal madhkuru al matlu'u al ma'lumu wa ghairu muhdatsin. Sedangkan yang disampaikan dan kemudian dibacakan, kemudian diketahui, itu bukan perkara baru. Kama anna dzikrul abdi lillahi wa ilmahu bihi wa ibadatahu lahu muhdatsun. Sebagaimana ingatnya seorang hamba kepada Allah, pengetahuan hamba kepada Allah dan ibadahnya itu baru. Wal mazkur, adapun Allah yang diingat, al maklum, Allah yang diketahui, al ma'bud, dan Allah yang disembah, ghairu muhdats, itu bukan perkara baru. Sama dengan tadi, kalam Allah yang disebut, yang dibaca, yang diketahui bukan perkara baru. Yang baru itu adalah sebutannya kepada mereka ketika orang berzikir kepada mereka, atau bacaannya, atau pengetahuan mereka itu yang baru. Wa hina hujja bidzalika 'ala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Qala Ahmad, dan ketika ayat tersebut dijadikan hujjah oleh orang-orang Mu'tazilah bahwa Al-Quran makhluk kepada Imam Ahmad bin Hanbal, maka Imam Ahmad menjawab, qad yahtamilu ayyakuna tanziluhu ilaina huwal muhdats la dzikru nafsuhu muhdatsun. Sangat ada kemungkinan bahwa turunnya Al-Quran itu kepada kita yang baru. Quran turun kepada kita, turunnya kepada kita yang baru, bukan Al-Quran itu sendiri, bukan zikir itu sendiri yang baru. Kama yuqal, sebagaimana biasa dikatakan, hadatsa indana al-yawma dhaifun. Hadatsa, telah datang, baru datang di sisi kami pada hari ini seorang tamu. Baru datang seorang tamu. Ini bukan tamunya baru lahir, bukan. Wa huwa syaikhun qad ta'ana fis sinni. Padahal tamunya itu orang tua yang sudah benar-benar tua di dalam usianya. Tapi kita bilang ada tamu baru datang. Bukan berarti tamunya orang baru yang masih muda, bukan. Karena hadats ini artinya kan baru. Kalau manusia, kalau baru kan masih muda, padahal dia sudah tua. Maksudnya datangnya yang baru, bukan usianya tamu itu. Kemudian juga warawa Abu Dawud wal Baihaqi wa ghairuhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul 'inda mabda'ihi. Abu Dawud dan Al-Baihaqi dan lain-lain meriwayatkan, sesungguhnya Nabi SAW selalu berkata ketika tidur, inda madja'ihi, Allahumma inni a'udzu biwajhikal karim. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan wajahmu yang mulia. Wa kalimatika tammah, dan kalimat-kalimatmu yang sempurna. Min syarri ma anta akhidhum binasiyatihi, dari keburukan apa-apa yang engkau pegang ubun-ubunnya, artinya apa-apa yang engkau kuasai. Fasta'adza alaihi salam fi hadzal khabari wa ghairihi bi kalimatillah. Maka Nabi SAW berlindung di dalam hadis ini dan hadis yang lain dengan kalimat-kalimat Allah. Kama sta'adza biwajhihil karim, sebagaimana Nabi berlindung dengan wajah Allah yang mulia. Fakama anna wajhahu alladzi sta'adza bihi ghairu makhluq, sebagaimana wajah yang menjadi
tumpuan perlindungan Nabi SAW itu bukan makhluk, yang dimaksud wajah di sini adalah zat Allah. Fakadzalika kalimatuhu allati ista'adza biha ghairu makhluk. Demikian pula kalimat-kalimat Allah yang menjadi tempat perlindungan Nabi itu juga bukan makhluk, ghairu makhluqah, bukan makhluk. Karena yang dimaksud di sini kalam yang azali, kalam Allah yang merupakan sifat bagi Allah. Wa kalamullah wahidun lam yazal wa la yazal. Sifat kalam Allah itu satu, tidak pernah berubah dan tidak akan berubah. Wa inna ma jaa bi lafzil jam'i ala ma'na ta'zim. Dan kadang kalam Allah itu datang dengan lafaz jama', dengan bentuk jama' banyak, itu karena makna mengagungkan. Kaqauli, seperti firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan zikr Al-Quran, dan sesungguhnya kami yang benar-benar menjaganya. Kami di sini maksudnya ta'zim, mengagungkan. Wa innama sammaha tammatan. Dan mengapa Rasulullah SAW menamakan kalimat-kalimat Allah itu sempurna? Li'annahu la yajuzu ayyakuna fi kalamihi aibun aw naqsun kama yakunu dzalika fi kalamil adamiyyin. Karena sesungguhnya tidak boleh di dalam firman Allah itu ada aib, ada cacat, atau ada kekurangan, sebagaimana hal itu terjadi dalam pembicaraan manusia. Dalam firman Allah tidak ada aib dan tidak ada kekurangan, karenanya dikatakan sempurna. Qala al-Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi berkata, waqad dzakara Asy-Syafi'i rahimahullah ma dalla ala anna ma natluhu minal Qur'an bi alsinatina wa nasma'uhu bi adhanina wa naktubuhu fi masahifina yusamma kalamallahi azza wa jalla. Imam Asy-Syafi'i telah menyebutkan apa yang menunjukkan bahwa apa-apa yang kami baca dari Al-Quran dengan lidah-lidah kami, dan kami dengar dengan telinga, dan kami catat dalam mushaf, itu disebut dengan kalamullah, firman Allah. Wa anna Allah azza wa jalla kallama bihi ibadahu bi an arsala bihi rasulahu alaihi salam. Dan sesungguhnya Allah telah berbicara dengan kalamullah itu kepada hamba-hambanya. Caranya bagaimana? Allah mengutus rasulnya membawa kalam itu, kalamullah. Wa bima'nahu dzakarahu aidan Ali bin Ismail fi kitab al-Ibanah. Dan dengan arti yang sama Imam Al-Asy'ari menyebutkannya di dalam kitabnya Al-Ibanah. Ini masalah Al-Quran. Artinya apa? Al-Quran itu ketika yang dimaksudkan itu bacaan manusia atau kalimat-kalimat yang tertulis, maka itu baru. Tapi ketika yang dimaksud itu sifat kalam Allah yang merupakan sifat Allah, maka itu adalah qadim dan bukan makhluk. Ini pelajaran pagi ini mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang keadaan yang sebenarnya ini. Allah memudahkan urusan-urusan kita, rizki kita, rencana kita dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.